Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'anuna dan mencitrai atau melukai. Wa yata'anuna dan mencitrai atau melukai siapa? Kelompok Wahabi mencitrai pada siapa? Alaihim, atas ulama, baik ulama salaf atau khalaf. Wa yalqauna dan menyebarkan siapa? Kelompok Wahabi. Wa yalqauna dan menyebarkan siapa? Kelompok Wahabi menyebarkan apa? Asyubahati, pada beberapa fitnah. Asyubahati, pada beberapa fitnah atau subhat. Wa yazaruna dan membingungkan siapa? Kelompok Wahabi. Wa yazaruna dan membingungkan siapa? Kelompok Wahabi pada asyubahat fi uyuni basairi du'afai, di penglihatan atau di hadapan beberapa orang yang lemah pemahamannya. Di uyuni, dalam pandangan basairi beberapa orang yang lemah pemahamannya atau orang yang bodoh. Tujuannya apa? Itu supaya tidak melihat. Itu ya. Itu supaya melihat, bukan tidak. Supaya itu supaya melihat absaruhum, apa? Beberapa penglihatannya apa? An uyubi haula'i, dari beberapa celanya mereka. An uyubi haula'i, dari beberapa celanya mereka. Ini termasuk bahayanya pemahaman Wahabi itu apa? Di antara pemikirannya, di antara perbuatannya mencaci para ulama, baik ulama salaf atau khalaf. Mencaci apanya? Ulama itu gak usah diikuti. Mengapa? Ulama itu bukan nabi, kata mereka. Kalau bukan nabi berarti tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah, sehingga karenanya pendapat-pendapatnya itu tidak dijamin benarnya, bisa jadi banyak salah. Katanya siapa? Kelompok Wahabi. Seperti karangannya kitab Syekh Abdul Sudah, apa namanya? Yang belajar kalian? Fathul Qorib. Tidak usah belajar karangan ulama seperti itu. Kenapa? Mereka ulama itu Syekh Abdul Sudah, ya, kalau pengarang Fathul Qorib dan pengarang yang lain, itu adalah bukan nabi, gak maksum, sehingga gak harus diikuti mereka. Ya, ini namanya mencaci para ulama. Kita harus mengikuti hadis dan Quran, itu katanya orang Wahabi. Mengikuti kitab-kitab Taurat, kitab Salah itu ya gak usah. Karena sudah mengalami begitu, maka kelompok Wahabi itu sudah mencitrai, melukai akidah para ulama. Hasil ijtihad mereka itu
menurut Wahabi tidak berlaku, tidak usah dipakai. Itu kalau menurut mereka. Nah, kemudian dan mereka juga membuat fitnah. Fitnahnya apa? Ya memfitnah bahwasanya hal yang dilakukan oleh para ulama itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, kata mereka, karena tidak ada di masa Rasulullah. Nah, sehingga mengakibatkan apa? Nah, sehingga menyebabkan keraguan. Kita ketika khutbah Jumat khutbah Jumat itu sebelum khutbah ada hilal. Ya ma'asyar muslimin wa zumratul mu'minin itu. Atau di surat tarawih ada ridanya al-khalifatul ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu oleh kelompok Wahabi disebut bid'ah. Tidak boleh seperti itu. Berbuat seperti itu tidak boleh. Mengapa? Karena di masa Rasulullah tidak ada. Kata mereka, sahabat tidak mengerjakan, apalagi Rasulullah tidak mengerjakan. Sehingga dengan berpendapat seperti itu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pengakuannya tidak pas, mikir-mikir, iya. Dia buat apa sih membaca bilang, membuat lama saja sholat Jumat? Buat apa sih membaca nidanya hari sholat tarawih? Membuat sholatnya kemalaman? Karena dia enak kalau usah baca, tidak kalau usah bilang berapa lalu tinggal itu selesai. Sehingga itu ya anggapan orang-orang yang pemahamannya masih lemah atau masih ya seharusnya nggak usah menggembor-gemborkan hal itu, tidak usah mengasuh orang lain. Kalau seumumnya nggak mau melaksanakan ya sudah, nggak usah kerjakan, tapi tidak usah mengajak orang lain. Terus dan pendapat-pendapat mereka itu membingungkan. Bagi siapa membingungkan pendapat Yahud Wahabi itu? Bagi orang yang lemah pemahamannya, bagi orang yang bodoh. Tapi kalau kita yang enggak, kita sudah pintar semua. Meskipun ada salah satu dari pemahaman Wahabi mengatakan khutbah Jumat Bilal sebelum khutbah Jumat itu adalah kita ya karena kita sudah punya pemahaman. Tapi kalau orang yang pemahamannya lemah, yang bahasa itu apa, pemahamannya susah, kita pengaruh oleh perkataan. Terus yaksuduna bermaksud siapa kelompok Wahabi. Yaksuduna bermaksud atau bertujuan siapa kelompok Wahabi bidzalika dengan perbuatannya itu. Bidzalika dengan perbuatannya itu juga apa? Ilqa al-adawati pada berbuat permusuhan. Ilqa al-adawati pada berbuat permusuhan. Wal baghdha dan saling benci. Wal baghdha dan saling benci.
biululihim dengan komentar mereka. Biululihim dengan komentar atau melepas komentarnya mereka, al-jawab pada kebusukan, wa yas'auna dan berjalan siapa kelompok Wahabi, wa yas'auna dan berjalan siapa kelompok Wahabi berarti di muka bumi fasadan dengan berbuat kerusakan. Fasadan alih bukan kami kerusakan bahasa Jawa. Yaquluna berkata siapa kelompok Wahabi, Allahi atas Allah, Allahi atas Allah, al-kadhibah pada kebohongan, al-kadhibah pada kebohongan, wahum sedangkan mereka kelompok Wahabi ya'lamuna yaitu tahu siapa kelompok Wahabi, yas'umuna menyangka siapa kelompok Wahabi, yas'umuna menyangka siapa kelompok Wahabi, anahu bahwasanya mereka qaimuna melaksanakan bil amri dengan memerintah, bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyi dan melarang, anil munkari dari perbuatan keji. Nah, orang Wahabi seperti itu ya tujuannya apa? Orang Wahabi menyatakan ini bid'ah semuanya ya, baca Bilal sebelum khutbah semuanya ya, tahlilan terus apa lagi, mulutan mengatakan mereka bulan Maulid umpamanya. Terus mereka itu beranggapan bahwasanya saya berbuat begini adalah apa? Amar makruf, memerintah kebaikan. Kebaikannya di mana? Kata mereka baiknya itu ketika di masa Rasulullah juga ada, kok sekarang ada itu berarti bid'ah. Kata mereka, ya kita harus kembali kepada apa ke hadis. Kalau dalam hadis tidak ada berarti tidak usah dikerjakan. Oh itu Nabi, gak ada hadisnya. Kata mereka. Baca Bilal sebelum Jumat gak ada, tidak. Salat tarawih sebenarnya gak ada hadisnya. Saya berkata ini adalah murni hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga kalau tidak pernah disampaikan, tidak pernah dikerjakan Rasul, kok ada sekarang, itu tidak bisa. Karena itu saya perlu tahu kata. Nah mereka itu dan juga mereka menyatakan ya, saya berbuat ini mencegah kemungkaran. Mengapa? Kalau ada mulut seumumnya ya, mau ibn Nabi Bilal sebelum Jumat, itu kan perkara yang tak pernah diajarkan Rasul, berarti tidak ada perintah. Berarti kalau tidak ada perintah berarti harus dilarang, harus dicegah karena tidak ada perintah. Itu katanya mereka ketika berdebat. Kalau kita kepada mereka ya mereka juga punya dalil. Ya, saya mengatakan seperti ini ya, karena demi menegakkan agama kita harus kembali pada Islam yang murni, yang dari Rasul. Islam itu gak usah ditambahin, gak usah dikurangi. Akan berkata seperti itu.
ketika ditanyakan apa. Dan kita seperti ketika mereka berpendapat mengatakan seperti itu, orang yang pemahamannya lemah, yang ilmunya yang tidak tinggi, yang pengalaman tidak luas, yang pengalamannya tidak luas, iya akan begitu. Dan ujung-ujungnya akan baru masuk pada kelompok Wahabi. Ya karena itu kata kemarin itu, ketika bertemu dengan kelompok Wahabi maka larilah, sebagaimana larinya ketika bertemu dengan orang yang kena penyakit juga penyakit kusta. Kalau kita bertemu dengan orang yang kena penyakit juga pada kusta, dia harus lari. Kalau nanti kita tidak lari sampai salaman, maka penyakit itu pindah kepada kita. Kita kena juga pada kusta juga karena ketularan. Nah begitu juga ya. Kalau kita berteman dengan kelompok Wahabi, lambat laut kita itu terpengaruh oleh ucapannya dan juga nantinya kita masuk pada kelompok Wahabi. Itu kata keterangan yang ada. Terus orang Wahabi itu tujuannya apa? Aku bisa berpendapat seperti itu. Yaitu hanya untuk membuat pecah belah orang-orang Muslim. Orang yang Muslim yang satunya itu sudah hidupnya tenang dan terang, lalu Imam Syafi'i atau Imam Malik, dia berapa? Dia susah. Terutama yang ada di desa. Di desa juga. Setelah adat biasanya ya, ada ujian. Sambil tunggu imam untuk sholat Jumat, baca Astaghfirullah Rabbana. Ya itu kata mereka, hal seperti itu gak boleh seperti itu, gak ada ajaran di Rasulullah. Kalau sudah dilarang orang akan kecewa. Masa orang ibadah itu gak boleh, masanya baca istighfar juga boleh. Kan begitu nantinya sehingga terjadilah ketidakakuran, saling ejek, saling memberikan. Kalau sudah terjadi perpecahan di antara mereka, terutama di dalam agama, maka isinya orang Wahabi itu berhasil untuk memecah belah orang Islam. Kalau sini kan sudah biasanya siapa yang punya dia? Setelah ada sambil tunggu imam, baca apa biasanya? Sering dibaca. Terkadang membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'waina. Baca biasanya. Tapi menurut mereka kalau yang Wahabi, tak boleh seperti itu. Tak boleh. Mengapa? Mengganggu orang yang sedang itu bid'ah. Kalau sudah sampai dilarang begitu ya, gimana perasaan orang yang sedang tadi? Kok mau ibadah saja kok sulit kan? Sehingga mereka itu akhirnya malas untuk ujian karena malas itu dilarang. Sehingga terjadi di situ pecah belah. Tapi di sini tidak masalah, tapi kan di masyarakat. Perdebatan Wahabi, Sunni sampai apapun tidak akan selesai. Sampai kiamat tidak akan selesai. Sejak kapan terjadi perdebatan itu? Mulai dari masa kekhalifahannya dari Umayyah. Kan dulu khalifah itu kan Khulafa Rasyidin ada Umar, kedua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Khulafa Rasyidin. Dan itu kan Sayyidina Hasan. Dan itu Muawiyah. Dan setelah itu baru muncullah perdebatan bid'ah tidak dan tidak akan selesai. Terus gimana Pak kita menanggapi hal seperti itu? Ya kita hidup santai saja.
kita ikuti keyakinan yang kita yakini dan sesuai dengan kitab Quran dan hadis dan sesuai dengan kitab-kitab turus atau ulama-ulama salaf. Dan tidak usah caci maki orang yang tidak sependapat dengan kita. Dan kalau Wahabi itu yang menyebabkan yaitu gak pas. Mengapa? Karena sering menyalahkan orang lain. Parahnya ada yang lebih parah, mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain sesat kalau tidak sesuai dengan pendapatnya. Itu parahnya di situ. Itu yang sangat parah. Kalau satu umpamanya mereka punya pemahaman seperti itu, gak usah disampaikan, gak usah menjadi orang lain, ya apa? Kita terkadang hidup ya di sini kita dengan bukan hanya dengan orang beda pemahaman, dengan ahli, dengan beda agama kita itu berdampingan. Islam dan Kristen aku tidak berhak. Ya seperti itu. Harusnya berkonsultasi, kemudian sekarang siapa sih yang pecah belah permusuhan antara orang-orang Muslim, yaitu kelompok Wahabi. Dan hati-hati ya. Kesampaian ini kan semua penasawal semua ini kelas 7 belajar seperti ini dasar. Untuk lebih lengkapnya nanti gimana? Kita lebih lengkapnya diantaranya ada belajarannya kalian di asbabnya baik Israel atau ini dasar itu pondasi. Andaikan kalian belajar fikih itu mubadi, sama kalau kita belajar akidah atau tentang pemahaman azwajah, berarti ini adalah ilmu asal. Ini langsung di kitab, apakah kita punya kitab kuliah. Kalau yang di kelas itu sudah terjemahan semua, bisa nanti sini. Kalau ini kalau nggak ikut ngaji nggak bisa baca, ada sebagian saya. Nah, suka menjadi ilmu manfaat, ilmu yang berkah. Semoga kita ini nantinya menjadi benteng Ahlus Sunnah dari pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat dan pemahaman yang sesat. Al-Fatihah.